Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Immanuel. Mari sebelum kita memulai renungan, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati udara segar yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada setiap daripada kami. Mari Tuhan, Kau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk boleh membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan arti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Lingkupi mulut lidah dan bibir hamba, kiranya apa yang boleh hamba sampaikan hanyalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya untuk pemuliaan nama-Mu saja, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu, bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Ya. Di ayat yang 16 yang berbunyi, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saya akan mengambil poin yang pertama, yaitu lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mungkin artinya apa ya Bapak Ibu? Mungkin di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah benar mengenal Tuhan secara benar, kita yang sudah mengikuti Tuhan, bukan hanya yang sekedar ke gereja, tapi kita mau melayani Tuhan. Kita mau benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya karena Tuhan sudah memberikan kebaikan terhadap setiap daripada kita, dan kita membalas kebaikan Tuhan. Mungkin begitu banyak orang-orang di sekitar kita, gak usah jauh-jauh. Orang-orang sekitar terdekat kita, orang keluarga terdekat kita. Mungkin seperti yang dikatakan dalam Injil ini, kita adalah dombanya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang sekeliling kita adalah serigala. Berapa banyak kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan, berapa banyak kita juga yang sudah mengenal Tuhan lebih jauh daripada dibandingkan mereka. Mereka mungkin mengatakan, mana? Mungkin pada saat kita mengalami suatu permasalahan, mungkin mereka malah mengatakan, mana Tuhanmu? Katanya kamu ke Tuhan, Tuhan bisa nolong kamu. Mana Tuhan? Atau mungkin juga pada saat kita mungkin melakukan hal-hal yang di mata mereka kurang berkenan, mereka mungkin juga mengatakan, sudah ikut Tuhan kok seperti gini. Jadi kita seolah-olah kita merupakan seorang domba yang mereka tuh seolah-olah seperti serigala yang siap menerkam kita suatu waktu. Tinggal bagaimanakah kita? Apakah kita masih tetap kuat? Apakah kita masih mau tetap berpegang kepada Tuhan? Ya, apakah kita mau mengandalkan seenak kita saja, tetapi kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita baca secara keseluruhan ini berjudul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Kristus. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau tetap berpegang teguh, kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengandalkan Tuhan terus dalam setiap apa yang boleh kita lakukan, kita berjalan bukan karena kita sendiri. Di ayat 20 dikatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu sudah menjanjikan, ya, Dia akan mengirimkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pada saat kita boleh disudutkan, pada saat kita boleh orang sekeliling kita itu boleh menekan kita tidak usah takut. Kita mungkin mau berkata, apa yang akan aku lakukan, apa yang akan aku katakan, tidak usah takut. Janji Tuhan jelas
pada saat kita tetap terus berpegang kepadanya, roh Bapa kita yang akan berkata-kata. Jadi pada saat kita boleh disudutkan, kita boleh memberikan kasih. Bukan kita membalas mereka dengan caci maki, bukan. Tapi kita boleh membalas mereka dengan kasih. Dengan melihat kasih itu di dalam hidup kita, dengan melihat kasih itu di dalam diri kita, mereka akan melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Ada karakter Kristus di dalam hidup kita, sehingga orang yang melihat di sekeliling kita itu, mereka tidak akan melihat kita sebagai domba yang akan diterkam. Mungkin mereka akan, suatu saat mereka akan berpikir, oh iya ya, aku sudah melihat ada perubahan hidup di dalam diri kita. Atau kita bisa melihat perubahan hidup si A. Dengan begitu, kita menjadikan suatu panutan, kita menjadikan suatu contoh. Karena apa? Kembali lagi, karena ada karakter Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibunya menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, yang boleh saya dan Bapak Ibu mungkin refleksikan. Apakah ada karakter Kristus dalam hidup kita? Kalau mungkin hari-hari ini kita mungkin sudah menjauh dari Tuhan, mungkin kita melupakan firman-Nya, kita agak males-malesan. Mari pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang berbeban berat, letih, lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Pada hari ini, pagi ini, Tuhan memberikan kepada setiap daripada kita semua, bagi kita yang berpegang kepadanya dan kita yang merasa berbeban, letih dan lesu. Sebab semua beban yang kita pikul tidak akan melebihi yang Tuhan boleh berikan, tapi Dia akan memberikan sesuai takaran dan kemampuan kita. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan pada pagi hari ini, dan kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mungkin kami merasa bahwa kami ini sebagai domba yang di tengah-tengah serigala. Bahkan banyak orang sekeliling kami Tuhan yang boleh mengatakan kami ini mungkin fanatik, kami ini mungkin seolah-olah seperti orang yang tidak penuh dosa. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami, Tuhan Yesus, bahwa kami harus mempunyai suatu karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga pada saat orang-orang boleh melihat karakter Kristus itu di dalam hidup kami boleh merasakan Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang boleh berkata-kata, dan mereka sendiri boleh melihat Engkau di dalam hidup kami. Bukan kami dalam hidup mereka, tetapi ada Engkau, Tuhan Yesus. Ajar kami terus dalam hari-hari kami, Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau dan terus berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh membimbing dan menyertai setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan-Nya bagi-Mu, Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah untuk sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam renungan harian besok.